tahu berbicara tentang permanuan itu membuat kita berpikir yang tidak netral. Saya sangat sadar manu itu membuat pikiran jadi melayang dan tidak jelas. Saya tahu manu itu bisa membuat kita itu jatuh, terseok-seok, tapi ya ora kaya ngono to rek. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam Mbak. Iku live-ku dimatiin dulu. Kipas anginnya dimatiin Mbak. Oke. Oh, oke, ya. Kipas angin dimatiin, live saya dimatiin, jadi kamu dengar apa yang saya omongkan. Ada apa sayang? Oh, ini Miss Yuni. Sebelumnya selamat malam ya. Selamat malam. Saya minta maaf sebelumnya. Ini nih saya sih pengen mencurahkan isi hati saya. Mudah-mudahan dengan saya curhat dengan Miss Yuni sedikit plong pemikiranku ya Miss. Kenapa sayang? Tentang apa? Gini, saya kan awal mula saya berangkat ke luar negeri ini kan ada masalah dengan suami ya. Waktu itu anak saya masih kelas 4 SD. Sekarang anak saya itu udah university. Nah, gini Miss, waktu saya berangkat keluar itu membawa luka hati lah Miss, gara-garanya suamiku itu punya tanah, dijual lah tanah itu waktu zaman dulu itu 60 jutaan. Wajar kan Miss, saya selaku istri itu nanya duitnya mana, karena bukan untuk saya ambil, kita makan aja susah loh Miss. Terus suamiku bilang gini, ini uang saya nggak ada hubungannya dengan kamu. Ya Allah Miss, ngenes banget aku dengar kayak gitu. Sakit rasanya hatiku. Saya sudahlah. Akhirnya dengan beriringnya waktu suamiku nyuruh aku keluar negeri. Kamulah pergi keluar negeri sana jadi TKW. Kamulah kirim duit sama saya. Dia bilang gitu Miss. Saya disuruh pergi keluar negeri. Dia yang mau nerima duit gaji gitu Miss. Terus buat apa duitnya? Kata saya bilang gitu ya. Kalau saya keluar, cobalah jangan nggak usah saya keluar negeri. Kamu kan punya uang dapat jual tanah itu, kasih ke saya lah sedikit 10 juta atau 20 juta buat modal bikin rumah makan. Sebab saya punya sedikit kelebihan, saya pandai memasak, Miss. Nah, soalnya waktu saya hamil pun, Miss, saya tuh jualan makanan segala macam laris banget, Miss. Sampai buat lahiran aja saya nggak minta ke siapa-siapa, Miss. Saya sendiri jualan. Dari jualan keliling desa, bawa makanan segala macam laris manis nih, sampai biaya lahiran di rumah sakit nggak minta duit dengan siapapun, itu duit saya sendiri dari hasil jualan. Nah, udah itu akhirnya karena nggak ada suami itu nggak mau, Miss ya. Suami itu nggak mau ngasih duitnya, duit itu Miss diserahin ke orang tuanya semua. Jadi kataku, ya sudah nggak apa-apa, saya pun nggak punya hak sesuai dengan bilangmu tadi, ini uang saya nggak ada hubungannya dengan kamu. Akhirnya singkat cerita saya berangkatlah Miss ke luar negeri sini. Mana? Kamu ada di mana sayang? Sekarang saya ada di Curuan. Oh di Jingwan, di Hong Kong. Oke, terus? Iya. Terus? Iya. Terus karena saya tuh membawa luka, saya berangkat bawa luka ya Miss. Saya prihatin banget. Alhamdulillah lah Miss. Sejak saya pergi sekarang anakku sekarang udah kuliah. Seperak bolong pun nggak ada duit dari suami. Nggak ada sama sekali. Suami nggak ada membiayai hidup, tapi nggak apa-apa, saya ikhlas. Sekarang ini Miss, suamiku udah menikah dengan wanita lain, ya nggak apa-apa. Nggak masalah, saya legowo. Tapi saya ini membawa beban untuk anak Miss. Anakku sekarang ini udah kuliah. Tapi saya sudah mulai cerita sih. Pernah anakku bilang begini, saya ini kok nggak ada kasih sayang ya. Dia bilang gitu. Saya uang itu saya terpenuhi dari mama katanya. Apa keinginan saya ada. Tapi saya ini kok nggak ada orang tua. Dia bilang begitu, Miss. Terus saya bilang gini, kamu ada nak, kamu ada orang tua. Ini nama ayah kamu, ini alamat ayah kamu. Silakan datang ke sana. Saya enggak pernah memutuskan silaturahmi antara kamu dengan bapak kamu, tidak sama sekali. Cuman maaf kalau Ananda menginginkan mama harus bersatu, enggak lagi. Sudah berlalu. Saya bilang gitu, sudah belasan tahun nak. Saya bilang gitu. Nah, anak saya sekarang universitas dan dia itu tidak pernah mengungkit-ungkit masalah bapaknya lagi. Semenjak dia ngomong kayak gitu, tapi saya nih sekarang ini seperti menanggung beban. Saya harus bercerita seperti apa dengan anak saya itu.
Sampai sekarang nih saya 4 bulan nggak ada komunikasi dengan anak saya. Sebab Anakmu saya cowok atau saya cewek, Mbak? Anakmu cowok atau cewek? cowok, cowok. Oke. Terus? Iya, saya ini makanya saya belum mau komunikasi dengan anak saya. Suatu saat mau saya telepon dia, mau saya kasih tahu gitu. Tapi selama ini, Miss, saya nggak pernah salah ngajar. Saya bilang ke anak saya itu, kamu nak setiap habis sholat doakan ayah kamu. Karena bagaimanapun itu adalah ayah biologis kamu. Saya selalu, jadilah kamu anak yang soleh. Sebab kamu nggak akan sukses tanpa doa orang tua. Cuman sekarang ini, Miss, apa yang harus saya lakukan untuk anak saya itu? Anak kamu Dari umur mata, berapa sih? Anak kamu umur berapa sih? sekarang 21 tahun. Oke. Jadi dia itu dari, nggak kedengaran Miss ya, Miss? Silakan, silakan. Iya, anak saya itu pisah dengan ayahnya itu dari umur 9 tahun. Oke. Kenapa kamu tidak Iya, mencari ayah baru saja buat dia? saya sudah nikah, Miss. Oke, sudah nikah nih. Iya, Dari dia saya umur berapa? Dari dia umur berapa? baru tahun kemarin saya menikah. Oke. Eh, menurut pendapat saya ya, anak kamu bukan anak kecil lagi. Dia sudah punya naluri. Kalau dia Iya, menikah, dia pun sudah punya anak. Jadi anak umur 21 tahun menurut pendapat saya, tidak ada yang iya, perlu dieksplanasi. Nggak perlu ada sesuatu yang harus dijelaskan. Karena dia akan merasakan kehidupan itu. Tapi jika iya. anak itu merasa kekurangan kasih sayang di saat dia sudah umur 21 tahun, itu ada yang aneh menurut pendapat saya. Ada yang aneh. Kenapa? Iya. Karena anak saya mengalami hal yang sama. Anak-anak saya mengalami hal yang sama. Jadi Iya, dari perceraian, tapi kan kami kembali lagi dalam rumah tangga kami. Jadi menurut pendapat iya. saya, anak kamu lo cowok ya? Cowok ya? Karena saya juga Cowok, punya anak cowok, cowok. Karena saya juga punya cowok. anak cowok. Jika Iya, anak menyalahkan ibunya, maaf banget saya ngomong, lebay. Apalagi seorang laki-laki. Di umur 21, harusnya dia menunjukkan kasih sayangnya pada ibunya. Yang sudah berjuang mati-matian. Bukan dia mencari kesenangan dia, tapi hari ini dia harus menyenangkanmu. Jika di umur ini, di umur 21 tahun, dia masih menuntut kesenangan untuk sebuah identitas seorang ayah, bagi saya, ya anak itu kurang lebih nanti besarnya sama kayak bapaknya. Saya minta maaf, bukan saya ingin menghakimi. Karena anak seperti itu sudah tahu mana yang wajar, mana yang tidak wajar. Kecuali anakmu masih SMP, SMA, SD, itu saya nah, masih bisa mengerti. Anak nah sudah ini kuliah loh. Anak udah umur ya, 21 tahun. Mau jadi apa? nah ini Miss yang saya bilang kemarin, Miss. Saya kan kemarin itu, saya kan baru 1 bulan yang lalu saya pulang, Miss ya, pulang ke Indonesia. Nah terus itulah yang 3 bulan yang lalu, sebab ini bulan terakhir ini saya nggak ngomong dengan anak saya setelah saya menjumpai dia. Terus saya bilang gini sama anak saya, nak, kata saya, sepertinya kok karakter kamu ini 100% kamu berkiblat ke ayah kamu. Saya bilang gitu. Ayo, maaf, lebay bagi saya. Iya Kenapa? betul, Miss. Kenapa? Anak sudah umur 21 tahun, bukannya dia datang dan mengatakan pada ibunya, "Ibu, terima kasih karena engkau berjuang sendiri tanpa ayah saya. Ibu, terima kasih engkau sudah membesarkan saya secara pribadi. Ibu, terima kasih. Sekarang saya sudah kuliah." Harusnya itu yang keluar dari mulutnya dia. Dia menikah, dia tidak perlu sambungan dari ayahnya. Kalau dia seorang perempuan, saya masih bisa mengatakan wajar karena seorang anak perempuan itu adalah anak kesayangan dari ayah. Tapi kalau laki-laki umur 21 tahun menuntut ibunya yang sudah berjuang, ibunya yang selama ini jadi pembantu di luar negeri, maaf, saya tidak akan pernah simpati pada anak-anak seperti ini. Hari ini kamu masih sehat, hari ini kamu masih punya uang, hari ini kamu masih bekerja. Anakmu pun tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih pada orang tuanya. Saya nggak tahu kalau kamu sakit, apakah dia akan mencintaimu seperti engkau mencintainya. Nah, makanya dari itu, Miss, setelah saya begini, Miss ya, saya tuh mulai berpikir. Nah, jadi ada beberapa aset saya, Miss ya. Akhirnya saya mengatasnamakan nama saya, Miss. Iya, itu nggak salah, Iya, nggak salah. karena saya sudah mulai melihat gejala ini gitu loh, Miss. Saya ini Miss, gimana sih ya, namanya itu anak kandung.
Saya tuh hati saya teriris gitu, kenapa kok saya masih disalahkan gitu ya. Kenapa kok perceraian itu saya disalahkan gitu. Kalau andai katanya dia tidak terpenuhi secara materi, Mbak, sebentar, mungkin sebentar. Saya tidak ya, setuju dengan apa yang kamu katakan karena perceraian itu. Dia sudah dewasa. Jadi itu bukan alasan. Saya tidak bisa terima seorang anak laki-laki yang harusnya di umur dia yang sudah kuliah, hari ini dia melindungimu. Bukan dia menuntut kamu. Halo, kamu anak laki-laki. ih, Hari ini ibumu masih sehat, kamu nuntut ibumu. Bagaimana kalau ibumu tiba-tiba sakit di Hong Kong? Belgendes tai kucing dia mau menjagamu. iya ya, Udah sadar diri. Gini Mbak, saya mencintai kedua anak saya. Tapi saya selalu katakan sama anak-anak saya, jika kamu melanggar ketentuan yang saya berikan, saya akan mencabut semua aset-aset yang ada. Semuanya. Semuanya saya ambil alih. Karena saya sudah bilang sama anak-anak saya membesarkan kalian dengan cinta dan kasih. Jika suatu saat kalian tidak bisa memberikan cinta yang saya berikan pada kalian, nggak apa-apa. Tapi kembalikan aset saya. Saya sudah ngomong sama Koko ataupun Meme. Jika mereka menikah suatu saat, saya ambil semua aset saya. Paham nggak? Jadi apa yang kamu iya, lakukan, kamu ambil asetmu itu bagus. Tapi iya, jika kamu mengambil aset itu karena kamu sudah menikah dengan laki-laki lain, dengarkan saya ngomong, iya, itu beda. Kenapa? Karena anakmu berubah bukan karena dia ingin menuntut ayah kandungnya, tapi dia mencurigai ayah tirinya mengambil keuntungan atas dirimu. Karena kamu baru menikah setahun ini. Jadi kan kita nggak tahu, kalau pikiran iya positif Miss, aja. enggak Miss, kalau masalah